Audio Jungle. Audio Jungle. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Hari. Sehat? Alhamdulillah. Baik, ya hari ini kita bertemu karena besok kan Pak Jainal mau mengajar ya di kelas 11 Betul, MIPA ya. di 11 MIPA. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah bagaimana sejauh mana persiapan Pak Jainal untuk besok mengajar di kelas 11 MIPA. Oke. Baik, Pak. Baik, saya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Pak Jainal terkait persiapan besok mengajar ya. Baik, Pak. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Untuk besok itu tujuan pembelajarannya apa ya? Baik, Pak. Saya akan memaparkan tujuan pembelajaran besok itu untuk menyelesaikan permasalahan motivasi belajar siswa. Jadi masih perlu ditingkatkan dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi diharapkan siswa mampu menganalisis C4 potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Serta siswa berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, baik. Kalau materi pokoknya itu apa yang materi pokok dari pelajaran nanti besok? Jadi karena saya ada di kelas kurikulum merdeka, jadi materi pokoknya itu elemen ya, Pak, elemen Bhinneka Tunggal Ika itu unit ketiga ya untuk besok. Nah, kemudian pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran besok untuk saya itu seperti apa? Saya ini pengen apa nih dikembangkan? Apakah keterampilannya, apakah kognitifnya atau pengetahuannya? Atau sikapnya, kira-kira apa yang akan dikembangkan? Baik, Pak, jadi besok yang akan saya kembangkan dari sisi siswanya itu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian menggunakan model pembelajaran inovatif ya, yang diproklamirkan di kurikulum merdeka. Terus yang terakhir itu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi. Kemudian berikutnya, keberhasilan pembelajaran itu tidak lepas dari metode, strategi, atau model pembelajaran diterapkan. Nah, untuk besok nih, strategi apa yang digunakan Pak Jainal supaya pembelajaran itu bisa berhasil? Baik, besok strategi yang saya persiapkan sebagai guru, yang pertama adalah guru menyiapkan LKPD. Kemudian yang kedua, guru memberi pertanyaan tes melalui pilihan ganda menggunakan Google Form. Terus yang ketiga, guru menyediakan pembelajaran. Jadi baik media pembelajaran, infocus, literasi, buku-buku dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Nah, itu saja mungkin Pak Jainal terkait persiapan besok ya. Semoga besok pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Amin. Kemudian juga siswa-siswa antusias mengikuti pembelajaran. Amin, amin ya Allah. Dan nilai yang dicapai oleh siswa pun itu bisa berhasil dengan baik ya, Amin, ya Allah. mencapai KKTP ya, Amin, gitu. ya Allah. Karena kan akhir dari pembelajaran ini dengan melakukan evaluasi ya, atau assessment, penilaian ya, Iya, gitu. betul, Pak. Nah, penilaian itu digunakan apa besok itu? Penilaian apa? Digunakan assessment tekniknya dengan menggunakan media online, apakah berbasis tulis? Nah, jadi kalau untuk siswanya, kalau saya menilainya kan melalui LKPD, jadi saya manual, tapi untuk siswa itu bisa mendownload LKPD-nya, dan siswa juga bisa mengirim hasil dari LKPD yang manual tulis tangan itu bisa melalui Word atau PDF atau tanpa yang dikirim ke Google Drive melalui saya. Jadi bentuknya sudah online ya, jadi sudah bentuk jadi online ya. Sudah online ya. Termasuk untuk tes pilihan ganda pun siswa menggunakannya bukan pakai kertas, jadi menggunakan Google Form gitu, Pak. Jadi siswa bisa mengakses melalui handphonenya masing-masing. Oke. Jadi memanfaatkan IT ya, IT, gitu, betul, dalam proses penilaiannya. Oke. Itu saja Pak Jainal, Terima kasih. semangat ya.
Terima kasih atas waktunya bisa bertemu dengan saya Ya, baik. untuk persiapan besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin Pak ya. Ya, Pamit. silakan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita masuk ke pertemuan kedua ya, di sesi kedua. Kemarin kita sampai ke bab atau materi elemen Bhinneka Tunggal Ika ya. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk pendidikan jiwa nasionalisme, kita mari sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk perhatian audiens diharapkan berdiri, sikap sempurna sama-sama. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan audiens duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai absensi, Bapak tanya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya semuanya ya. Kita mulai yel ya biar kita semangat ya. Adakah semancio di hatimu? Ada di mana? Tepuk tangan semuanya. Ya, Bapak mulai absen dulu ya satu persatu. Kita mulai dari Adian, Agmalita, Aidil Akbar, ada ya. Alvia Tias, Amanda hadir, Asipa, Hadir. Ataya, Hadir. Bungaran, Hadir, Pak. Dapak, Hadir. Destia, Hadir, Pak. Dika, kayak tadi izin ke Bapak ya, di ruang MPR, ada di ruang PMR ya? Iya. Lagi sakit ya tadi ya Mas Hasil. Dina Handayani, Virus Beluci, Hadir. Fikri Supi, Hadir, Pak. Junita, Kartika tadi sakit juga ya, ada di ruang PMR juga ya. Sudah izin tadi ke Bapak. Wah, di Hidayat juga tadi izin ya, ikut Eskurohis ya, keluar ya. Dispen ya. Muhammad Lika juga ya, tadi ada dispen juga ya, ikut Eskul. Asmi, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Hadir. Muhammad Reza, Hadir. Nabila Jahra, Nova Amelia. Hadir. Sudah sehat Bapak? Minggu lalu sakit ya? Nur Pojan, Hadir, Pak. Raihana Nova, Hadir, Pak. Ratu Jova, Hadir. sakit ya? Tadi ada suratnya. Risma Fahrisa, Hadir. Sarah Aulia, Hadir, Pak. Siska Hadir, Pak. Sapi, Hadir, Pak. Saida, Ika, Tina, Hadir. Jahra, Hadir. Jihad. Ada ya tadi ya? Lagi eskul ya?
Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua, ya, yang dimana ada pertemuan satu kita sudah menganalisis potensi-potensi ya tentang konflik yang terjadi ya di Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kalian juga sudah Bapak lihat di Google Drive sudah banyak tugas dan tadinya dari kertas coret-coret sudah dibentuk Word ya, sudah dibentuk PDF, sudah dikasih gambar juga. Bapak apresiasi, tepuk tangan dong untuk kelompok dari model yang Bapak kemarin suruh ya, problem listening, mencari masalah. Kalian juga untuk penyelesaian masalahnya setelah menemukan materi utamanya, penyebab konfliknya, kalian juga bisa mencari solusi. Kemudian sebelum kita mulai ke slide berikutnya ya, kita speaking dulu, mendengarkan dan menyanyikan lagu nasional menggambarkan keragaman budaya di Indonesia. Lagu nasionalnya yang Bapak sekarang pilih lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan didengarkan ya, supaya kita makin jiwa kebinekaan tunggal ika kita ya semakin kuat. Baik, terima kasih ya. Kita sudah speaking ya, ada lagu nasional yang kita bisa menyanyikan dari bareng-bareng untuk menumbuhkan jiwa kesatuan yang melalui lagu tersebut. Jadi ini berkaitan dengan materi yang Bapak pakai ya, elemen tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan pertanyaan memantik ya, kepada kalian. Di minggu lalu di pertemuan 1, Bapak sudah berikan contoh kegiatan konflik ya. Bapak akan paparkan pertanyaan memantik kepada kalian. Apakah kalian mendengar atau mengalami konflik yang terjadi di tengah keragaman masyarakat? Nah. Oke. Terus apa kira-kira konfliknya? Ada yang bisa geografis, Pak. idea? Geografis. Di geografis? Ya. Ya, berarti Perbatasan wilayah ya? Ya. Di mana? Ini kan perbatasan Indonesia sama Malaysia, Pak. Indonesia dengan Ya. Malaysia. Ya, berarti ada sengketa wilayah ya. Kalau Tias bagaimana? Dari oknum Pak, biasanya keegoisan oknum itu sendiri yang Dari- bisa menyebabkan konflik. Ya, jadi dari oknumnya ya, jadi personalnya orangnya sendiri ya, bukan dari masyarakatnya ya. Kemudian ya tadi apa penyebab konflik itu dari oknum atau letak geografis. Ya, tadi idea letak geografisnya sudah sudah menjelaskan dari oknumnya. Kira-kira solusinya apa kira-kira? Ada solusi nggak? Kalau di batas-batas, Pak, kalau bisa keamanannya di apa sih maksudnya? Amanannya harus diperketatkan Di perbatasannya ya, dan diberi patok. ya katakan. Jadi ada di batas wilayah itu biasanya ada petugas imigrasi dan ada tim keamanan. Kalau di Tias bagaimana? Kalau Ada dari kira-kira oknum solusinya? mungkin solusinya bisa musyawarah, terus harus mengalah oknum itu karena kan dia biasanya lebih kecil gitu kan, dia jadi minoritas, dia harus mengalah egoisnya itu harus diturunin.
Bukan dong untuk yang bertanya Bang Nanti. Lanjut slide-nya. Ya, Pak akan menyampaikan lanjut ini ya, sebelum ketujuan juga di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan hakikat pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Kalian ada yang masih ingat pengertian hakikat Bhinneka Tunggal Ika? Saya Pak. Boleh Fikri. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Berbeda-beda tapi terus tepuk tangan. Coba nih, kalau contoh perbedaan keragamannya apa aja kira-kira? Ras, agama, Ras, agama, istiadat, bahasa, warna kulit. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran ya, ini untuk menyelesaikan permasalahan motivasi belajar peserta didik masih perlu ditingkatkan dengan model problem based learning atau BL ya, pembelajaran berbasis masalah, maka diharapkan peserta didik mampu menganalisis campak potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat serta peserta didik berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kemudian kita lanjut tadi dari kegiatan awal kita masuk ke kegiatan inti ya, pelaksanaan dan monitor kemajuan penyelesaian proyek ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Untuk yang belum mengirim ke Google Drive ya, yang kemana Bapak lihat ini semua pakai kertas manual apa pakai Word ke Google Drive semua? Oh, berarti sudah ada yang tidak pakai kertas manual ya, sudah dipindahin ke bentuk Word ya. Jadi kita sepakat berarti menggunakan media ya, fokus semua berarti. Sepakat ya? Ini tidak ada yang pakai kertas, nggak ada ya, coret-coret ya. Oke, itu untuk memudahkan juga kelompok lain agar lebih mengerti ya, karena kalau sudah menggunakan media audio visual kan lebih tertata ya, jadi gambarnya juga slide-nya bisa kalian bisa dengan, siapa tahu kan di antara kalian ada yang lebih menyukai visual ya, lebih gambar gitu, jadi bukan hanya lisan aja gitu. Kemudian kelompok juga sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam aktivitas proyek mereka. Berarti kalian sudah menemukan ini ya, contohnya apa, penyebab konfliknya sudah? Kelompok 1 gimana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah ya. Terus setelah ada penyebab konflik, ada solusinya. Kira-kira ada yang masih susah, ada yang belum dapat semua nggak? 1, 2, 3, 4 dapat. Agak ini ya, apa nanti di presentasi kalau ada tanya jawab kalian juga bisa lebih aktif ya, atau ada yang mau ditanyakan di kelompok lain atau sedikit menambahkan atau menjaga ketika masing-masing kelompok maju ke depan itu bisa ya, diperkenankan ya. Kemudian Bapak juga akan memonitor perkembangan proyek itu melalui isi lembar ya, lembar penilaian observasi, pengerjaan, pemecahan masalah. Jadi nanti Bapak nilai itu, kalau yang maju ada nilai keaktifan, terus nanti ada yang notulennya, kemudian audiens yang lain, kelompok yang lain juga akan dapat nilai keaktifan kalau memang ada yang bertanya ya, atau ada yang menyanggah. Jadi keaktifan itu bisa dari personal diri sendiri, jadi tidak nilai kelompok juga. Oke. Mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian masalah nih Bapak dikasih waktu sekalian 40 menit ya. Jadi seluruh siswa ini sudah sesuai kelompok yang kemarin ya kita ya. Jadi tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompok pertemuan ke-1 atau minggu yang lalu. Kemudian kalian juga sudah Bapak kasih LKPD dan sudah ngasih ke Word, bentuk Word-nya ya, LKPD-nya dibuat bentuk Word, dimasukin ke Google Drive. Bapak juga sudah download nih beberapa, sudah semua sih ya, kalau ya sudah semua masuk ke Google Drive Bapak sudah download di bentuk Word, nanti tinggal dipresentasikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mempresentasikan dan melakukan tanya jawab, lalu masing-masing kelompok juga bisa
Ya tadi ya bertanya, mendapatkan masukan dari kelompok lain. Kemudian di situ Bapak juga akan menilai dan nanti di ujung ininya, di ujung kegiatan akhir Bapak akan memberikan umpan balik ya, kira-kira Bapak mau nambahin apa lagi? Nah, ini evaluasi refleksi menentukan solusi penyelesaian peserta didik, mengevaluasi kegiatan, mengerjakan hasil pemecahan masalah pada KPD, ya kalian sudah lakukan ya. Kemudian merefleksikan pengalaman selama aktivitas hasil pemecahan masalah pada KPD. Ini pada begadang nggak kemarin bikin ngambilnya dari mana aja sumbernya kira-kira? Apa aja contohnya? Dari apa? Coba sebutkan. Wikipedia, terus Kompas TV, Detik.com. Dari buku paket ada nggak? Ada ya buku paket ya. Bapak juga di buku pegangan siswa ya, yang Bapak kalau yang udah ngeprint mungkin tebal ya, tapi Bapak kan kasih bentuknya PDF ke kalian. Jadi mungkin sudah bisa lihat di buku paket juga ya, buku pegangan siswa. Dari media internet dan literasinya juga bisa dari buku paket ya, di pojok-pojok literasi yang di belakang kalian kan banyak pojok literasi. Oke, lanjut. Nah ini sebelumnya kita langsung nanti juga akan ada ngisi tes tulis pilihan ganda ya. Nanti setelah semua beres ya, kita langsung ke pokok kegiatan inti, mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kelompok 1 berdiri. Mau di situ apa di sini? Di sini aja. Oh di situ aja. Boleh, silakan. Kelompok 1 maju aja boleh, maju silakan. Akan mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan dengan topik tentang keberagaman suku, yaitu tragedi Sampit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu dari paling kanan. Nama saya sampai dulu nama Setiawan. Nama saya Dafa Saswa. Nama saya Marita Briana Devani. Nama saya Zahra Aulia. Saya Kinta Briana. Nama saya Jana Rabani. Pertama, ulasannya tragedi Sampit akan dibacakan oleh Nur Fauzan. Ya. Dari yang ini yang maju sini yang 2 baris saja belakang. Yang nggak maju belakang biar endboxnya terlihat. Nah, bikin 2 baris saja. Jangan maju ke sini. Geser ke kiri, geser ke kiri. Nah, silakan. Maju. Yang mau baca siapa? Biar yang fokus terlihat sama teman-teman. Tragedi Sampit. Tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Tempo mencatat konflik bermula pada 18 Februari 2001 saat 4 anggota keluarga Madura, Matayo, Haris, Kama, dan istrinya tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Masa meminta agar Timil menyerahkan pelaku pembunuhan itu. Karena permintaan mereka tidak dituruti, masa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi. Sayang kebakaran terus meluas ke rumah-rumah lainnya. Warga Dayak pinggiran Sampit pun mulai berdatangan, baik melalui darat maupun sungai. Etnis Madura dikejar dan dibunuh. Penduduk asli sepertinya tahu di mana kantong-kantong warga Madura berada. Tua muda, pria wanita menjadi sasaran pembunuhan. Di beberapa ruas jalan tampak bergelimangan tubuh korban tanpa kepala. Sebagian besar warga dari etnis Madura insting ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Korban bertambah dan sudah tidak bisa dihitung beberapa rumah dan fasilitas umum yang terbakar. Diperkirakan korban jiwa mencapai angka 469 orang dalam konflik yang berlangsung selama 10 hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab atau akar masalah terjadinya konflik ini. Salah satu pemicu permasalahan ini adalah karena persaingan ekonomi.
adalah perbedaan nilai atau kebiasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian, hal ini berlarut menjadi sebuah kesalahpahaman. Masyarakat Dayak yang menganggap bahwa masyarakat migran Madura adalah orang yang kasar karena sering membawa celurit atau benda tajam ketika beraktivitas dan mudah tersulut kemarahan atau temperamental ketika terjadi suatu konflik. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Nah, pertama, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjabani kedua tokoh dari suku Dayak dan Madura untuk melakukan pertemuan formal maupun informal. Pemerintah setempat pun melakukan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Palangkaraya pada tanggal 4 sampai 7 Juni 2001. Kongres ini dihadiri oleh masyarakat Dayak yang terbagi ke dalam dua kubu. Setelah diskusi yang berjalan alot, akhirnya kedua suku berdamai dan masyarakat Madura kembali diperbolehkan untuk tinggal di Kalimantan dan sekitarnya. Itu dari kami tadi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang materi kami? Ada yang mau ditanyakan? Atau menyanggah atau memberi masukan? Cukup jelas? Kelompok 2 bagaimana, cukup jelas? Kelompok 3? Cukup Pak. Kelompok 4? Cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau tidak ada silakan tutup. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk baik, terima kasih. Kita langsung ke kelompok 2 ya, yang ingin mempresentasikan. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya, supaya lebih semangat ya. Pagi-pagi udah mulai ngantuk ya. Jadi harus lebih semangat lagi. Kelompok 2 dipersilahkan. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik keberagaman agama. Adapun yang permasalahan yang kami dulu adalah tentang konflik sampah. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Sarah Wanda. Saya Kinan Pratati, saya Syedah Humaira. Saya Muhammad Hasil Fatih. Saya Rafiq Zubi Ramadan. Saya Rani Nova. Saya akan mengulangi. Konflik sampah adalah konflik yang terjadi antar agama. Tapi bukan yang berbeda agama, tetapi yang terjadi adalah konflik antar beda golongan, yaitu antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Perselisihan keyakinan tersebut menimbulkan korban. 2 orang warga Syiah tewas, sementara 6 lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit setempat. Konflik sampah berawal di tahun 2004 dan berpuncak pada pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Ahli Al-Bait atau yang dikenal sebagai Ijabi. 2 rumah jamaah Syiah lainnya dibakar dan musola pun dirusak. Diamuk 500 warga yang mengaku sebagai jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya di sini ada penyebab atau akar masalah terjadinya konflik tersebut, yaitu perbedaan pemahaman agama. Yang kedua, apa aja yang dapat dilakukan untuk mengatasi
Tepuk tangan dong, kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Pak. Yang apakah ada pelajaran yang dapat diambil dari konflik di Sampang untuk mencegah konflik serupa di masa depan? Jawabannya, konflik di Sampang menunjukkan pentingnya mendorong dialog antara kelompok yang berbeda keyakinan, membangun toleransi dan pemahaman antar kelompok beragama sangat penting. Tentunya untuk memantau tindakan kelompok ekstremis yang bisa memicu konflik, tindakan tegas harus diambil untuk mencegah radikalisasi. Lalu pemerintah perlu mengambil peran yang kuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Mereka harus mendukung perdamaian, memfasilitasi dialog, dan menjaga keadilan. Pak, terima kasih Saida, cukup jelas. Ada yang bertanya? Mau nanya dong. Untuk menjaga keadilan tuh caranya kayak gimana nih? Untuk menjaga keadilannya. Cara pemerintah itu kayak gimana? Tepuk tangan dong. Ada yang ingin menyanggah lagi? Apa cukup satu? Dijawab dulu aja. Siapa tahu bisa disanggah. Izin menjawab pertanyaan tadi Ilham bertanya bahwa dalam bentuk apa pemerintah menjaga keadilan. Pemerintah harusnya bisa memfasilitasi yang seperti tadi dibilang dialog atau komunikasi antar suku atau antar agama dan beda keyakinan ini, dan juga pemerintah tidak memandang perbedaan di antara agama-agama tersebut. Jadi apapun yang golongan yang ini dapat, golongan yang satu lagi juga harus mendapatkan hal yang sama. Seperti itu. Ya, supaya nanti kelompok lain bisa presentasi waktunya. Kalau gitu terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga apa yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tadi dan memaparkan ya tentang konflik penyelesaiannya, dan juga tadi ada tafsiran dari kelompok lain. Baik, kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan. Sudah siap kelompok 3? Insyaallah siap. Siap. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai konflik yang dipicu oleh keberagaman ras, yaitu konflik ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya Alfia Zahra Widyanitya sebagai moderator. Saya Sifana Rastia. Saya Muhammad Reza Fauzi. Saya Muhammad Hamdia. Saya Risma Marifa. Saya Fairuz Bilus Natal. Saya Nova Amelia David. Saya Amanda. Marilah kita mulai untuk mempresentasikan mengenai konflik ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika yang akan dibacakan oleh Ashkan. Konflik ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Konflik adalah konflik rasial di Indonesia dan dunia yang selanjutnya pernah terjadi di Amerika, melibatkan ras. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Puas. Kenapa puasnya? Karena hampir seru. Seru Pak, tadi presentasinya Pak. Meskipun singkat tapi Sudah dipahami. Yang banyak.
Jadi cukup terjadi di daerah lain, jangan sampai terjadi di daerah kita. Jadi jangan sampai kita dibenturkan ya oleh pihak atau oknum yang meminta. Oke, lanjut. Ya, Bapak apresiasi kepada kelompok 3 yang paling aktif. Kelompok yang ranking 2-nya berapa ya tadi? Kelompok yang nilainya tadi kelompok 1, ya tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 3-nya kelompok 2, ya tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 4 tidak jelek tapi bagus ya, dan mungkin kalau ada yang sakit ya nanti ada pengayaan juga bagi saya menurut nilai baik nanti di tesnya ya, di tes Google Form-nya, atau kalau di antara anggota kelompok yang belum ngerti atau belum aktif nanti juga bisa tukeran ya di minggu berikutnya siapa yang jadi moderatornya, notulennya, sekretarisnya, atau yang bagian memaparkan atau menjawab serta jawab ya, jadi semua kebagian gitu. Siapa? Terus lanjut ya, ini sebelum Bapak tutup ya, tadi Bapak sudah memberikan refleksi ya, kemudian penguatan ya kepada kalian juga. Nanti di sekolah pun juga sama ya, yang berbeda agama, berbeda suku ya. Istilahnya kalau anak muda sekarang tuh akamsi ya, anak kampung sini. Dan biasanya juga mendominasi ya. Jadi kalau ada yang perantau jangan didiskriminasi ya. Jadi harus disamaratakan. Yang agama minoritas pun ya kita punya hak yang sama dalam beribadah ya. Kita juga berteman pada siapapun, jangan membeda-bedakan ya. Yang dari tadi warna kulit, tentunya Indonesia tidak ada perbedaan warna kulit ya. Kalau terjadi di Indonesia bahaya ya, kita warna kulitnya banyak yang berbeda ya, bisa berantem ya gara-gara warna kulit. Cukup di Amerika, cukup di luar negeri di sana. Terus juga memberikan kepada kalian pada semangat ya, bahwa untuk ikuti pembelajaran itu ya, tapi kira-kira terkesan nih kalau ada media audio visual kayak gini ya, mencari masalah, lebih enak nggak? Iya. Lebih enak ya, kita bisa mengeksplor lebih luas ya. Jadi kalian juga tidak terpaku pada buku paket gitu. Literasi ini bisa, boleh buku paket ya, tapi bisa literasi di materi yang lain. Kemudian ya tetap semangat ya. Kalian nanti bisa naik ke kelas 12 ya. Semoga doain supaya kalian naik ke kelas 12. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak Heri ya, kepada Bapak kelas, pada Ananda Ilham dipersilakan untuk memimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran ini. Perhatian. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, Bagaimana, sehat kabarnya? alhamdulillah Pak Hari. Iya. Sangat bersemangat. Semangat ya. Baik. Kemarin Pak Jenal telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA ya. Nah, kira-kira bagaimana tuh perasaan Pak Jenal setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA itu? Yang saya rasakan, saya sangat senang sekali ya ketika sudah menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar di kelas 11 MIPA. Oh, baik. Jadi sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Kemudian yang berikutnya, dari kegiatan pembelajaran itu kira-kira catatan apa yang menurut Pak Jainal bisa diambil di kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di 11 MIPA itu? Ada poin penting, yaitu keaktifan setiap murid itu menyampaikan pertanyaan dan jawaban dari materi yang didiskusikan itu sangat aktif ya Pak ya. Oh gitu ya.
Jadi siswa itu jadi sangat aktif ya, murid sangat aktif ketika proses pembelajaran, karena kami itu diskusi kelompok ya kalau nggak salah. Dan setiap kelompok itu menyampaikan prestasi, kemudian ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Setiap kelompok diberikan ruang untuk menanyakan kepada kelompok komunitas ya seperti itu. Betul, Ya. Pak. Nah kemudian apa sih tindak lanjutnya setelah proses pembelajaran itu? Jadi rencana tindak lanjut yang saya akan pergunakan yang pertama adalah penggunaan alat dan media pembelajaran yang lebih maksimal. Kemudian sumber referensi belajar lebih variatif dan tidak hanya berfokus pada buku referensi saja sebagai literasi. Kemudian saya juga akan mulai menerapkan mode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Berarti itu tindak lanjut ya, serta mengetahui pembelajaran yang dilakukan di fasilitas MIPA itu yang kemarin ya. Ya, baik. Nah, berikutnya tentu pada itu punya rencana nih mengembangkan diri ya, namanya guru itu harus terus berkembang. Nah, yang pertama nih, kira-kira rencana aktivitas pengembangan itu apa ya? Yang pertama adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Gitu Pak ya, saya Jadi akan diterapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional, ya sosial emosional ya. sosial emosional. Nah, apa tujuan yang hendak dicapai? Tujuan yang dapat dicapai pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jadi setiap pembelajaran tentu mungkin Pak Jenal akan perhatikan dulu kebutuhan murid itu apa nih. Ya, kalau misalkan kebutuhannya misalkan anak yang senang dengan gambar atau mungkin audio, itu akan berusaha difasilitasi ya. Ya, Gitu. fasilitasi. Kemudian ukuran keberhasilannya itu apa tuh? Ukuran keberhasilannya? Sebagai tolak ukur keberhasilan saya dan murid mampu menerapkan pembelajaran berdiferensi dan sosial emosional di kelas. Nah, kira-kira dukungan atau pendukungnya apa supaya terlaksana pembelajaran berdiferensiasi itu? Pendukungnya itu baik dari kepala sekolah, tim manajemen, guru, murid, dan rekan sejawat. Jadi semuanya mendukung ya supaya Semuanya terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, biasanya itu kapan waktunya itu? Waktunya selama waktu proses pembelajaran. Jadi penerapan diferensiasi ini berarti ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Betul, Oke. Pak. Kemudian rencana pengembangan kedua apa itu? Rencana pengembangan kedua, saya akan menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Nah, tujuan yang hendak dicapai? Jadi mampu menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Jadi nanti Pak Jaya ini menerapkan model pembelajaran yang inovatif ya. Jadi ya siswa atau murid itu tidak jenuh ya atau bosan dengan model pembelajaran seperti itu. Oke, kemudian ukuran keberhasilannya apa itu? Jadi saya sebagai guru mampu menerapkan model atau metode pembelajaran inovatif di kelas nantinya. Jadi punya kemampuan seperti itu ya. Nah, apa daya dukungnya? Daya dukungnya tentu ada guru, murid, dan rekan sejawat. Jadi ada guru, murid, dan rekan sejawat. Ya, rekan sejawat itu kan bisa dari guru juga ya. Guru juga. Dan waktunya kapan? Jadi waktunya selama aktivitas pembelajaran di sekolah. Selama aktivitas pembelajaran berlangsung ya, kita menerapkan model pembelajaran yang inovatif, ya, bisa saja nanti kreatif. Nah, dari rencana pengembangan diri ini kapan akan dilakukannya nih? Kira-kira kapan nih rencana pengembangan diri? Pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ada pembelajaran model pembelajaran yang inovatif. Jadi rencana untuk melakukan aktivitas pembelajaran berdiferensial dan pembelajaran sosial emosional dan menerapkan model atau metode pembelajaran yang inovatif saya akan menerapkan minggu depan ya Pak ya, insya Allah. Oh iya. Ya mudah-mudahan dengan rencana yang sudah dibuat ya, mudah-mudahan minggu depan diberikan kelancaran. Itu saya mungkin Pak Zainal ya, semangat terus bekerja sebagai guru yang terus bergerak melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih dukungannya Pak. Ya,
Terima kasih ya atas kehadirannya Terima kasih. untuk Kembali. melakukan pasca observasi ini. Sama-sama, Ya, semoga Pak. sukses buat Pak Jenal ya. Amin, amin. Terima kasih Pak support dan dukungannya. Ya, terima kasih ya.